setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Shalom, Victorious People. Selamat berjumpa kembali dalam program Saturday Morning Prayer. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati dan membawa kami masuk di hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kini saatnya kami akan belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguduskan dan melayakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan.
Dan biarlah kami boleh semua diberkati ketika kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman ini biarlah berakar, bertumbuh, berbuah, dan buah ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Victorious people yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang stres. Kalau kita bicara tentang stres, maka kita melihat ketika era pandemi dimulai, maka tingkat stres yang dialami oleh banyak manusia di berbagai negara, bukan saja di Indonesia, mengalami peningkatan yang luar biasa. Stres merupakan cara tubuh kita untuk menanggapi jenis tuntutan, ancaman, atau tekanan apapun. Stres bisa dipicu oleh banyak hal, entah itu tekanan batin, seperti masalah keuangan, masalah hubungan sosial, mungkin bagi anak-anak muda ada yang patah hati, atau cinta yang tidak berbalas. Mungkin buat anak-anak yang mengikuti program belajar online, mereka juga stres ketika internetnya mungkin down atau sinyalnya putus-putus. Bahkan ada orang tua yang stres ketika mengajar anaknya sekolah, mengajar anaknya pelajaran-pelajaran karena mereka mengikuti kelas online. Stres bisa diketahui penyebab-penyebabnya, dan secara medis bisa ditolong atau disembuhkan. Tetapi bagi anak Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi stres dengan cara-cara kebenaran firman Tuhan? Victorious people, bahwa stres itu bisa memicu kita, bisa membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik. Banyak orang ketika stres dan tidak menemukan jalan keluar, maka mereka bisa mengakhiri hidupnya. Mereka mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Tetapi bagi setiap kita anak Tuhan, Tuhan mau, Tuhan ingin agar ketika kita mengalami stres, ketika kita mengalami jalan buntu, persoalan yang berat, kita tidak mengambil keputusan yang salah, tetapi kita mengambil keputusan yang benar. Bagaimana cara kita menghadapi kondisi atau keadaan stres? Yang pertama adalah jangan membiarkan diri kita terus diliputi rasa khawatir atau ketakutan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-27 ataupun Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, bahwa kekhawatiran tidak menambahkan sehasta dalam jalan kehidupan kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan tidak akan memberikan jalan keluar bagi persoalan kita. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kondisi takut, cemas, khawatir, kalau kita membiarkan itu, maka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25, dia berkata seperti ini, apa yang kutakutkan itu yang akan menimpa aku. Kalau kita takut tentang anak-anak kita takut tentang masa depan kita takut tentang ekonomi, kita takut dengan banyak hal, maka ketakutan itu akan membuat kita semakin cemas, semakin takut, dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, ketika kekhawatiran datang, ketika kecemasan datang, hal yang kedua yang patut kita lakukan adalah mari datang dan berseru kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat yang keempat berkata, waktu aku takut, aku berseru kepada Tuhan. Kalau kecemasan datang, kalau ketakutan datang, kalau kekhawatiran datang, mari kita mengambil langkah yang kedua yang tepat, yaitu datang berseru kepada Tuhan.
bukan datang atau berseru kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi. Datang kepada Tuhan, pasti ada solusinya. Daud juga melakukan hal yang sama. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang 1 sampai 6, Daud berkata ketika Daud takut, dia mencari Tuhan. Ketika Daud merasa cemas, dia pergi mencari Tuhan. Bukan pergi kepada raja-raja yang mungkin bisa memberikan pertolongan, tetapi tidak maksimal. Tetapi Daud pergi kepada Tuhan. Daud tahu ketika dia pergi kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan pertolongan di jawaban yang tepat. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ketiga, dikisahkan juga Yosafat ketika tahu bahwa dia akan dikepung, dia akan diserang. Dia takut. Betul ketakutan itu datang. Betul kecemasan dan kekhawatiran itu ada. Tetapi langkah dia adalah dia mencari Tuhan. Yosafat takut, tetapi dalam ketakutannya dia mencari Tuhan. Langkah yang kedua ini penting buat kita semua, agar kita tahu bahwa kalau ketakutan datang, kalau kecemasan datang, kalau kekhawatiran datang, kemana kita harus pergi? Kepada siapa kita harus mencari pertolongan? Tuhan adalah pertolongan yang sempurna buat kita. Dan ketika Daud maupun Yosafat pergi kepada Tuhan ketika dia takut, maka Mazmur 138 ayat yang ketiga dikatakan, ketika kita datang kepada Tuhan dalam ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan tambahkan kekuatan bagi setiap kita. Itu langkah yang kedua yang penting buat kita semua, Bapak Ibu, Victorious People yang dikasihi Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, ketika kita menghampiri Tuhan di saat kita takut ataupun cemas, poin yang ketiga adalah mari dengar dan sambut panggilan Tuhan bagi setiap kita. Matius 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Inilah adalah ajakan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan berkata, mari kepadaku. Ajakan Tuhan biarlah kita sambut. Kita yang merasa letih, kita yang merasa lesu, kita yang merasa berbeban berat, ayo datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Sebab di dalam Tuhan ada berkat dan ada pengharapan. Roma 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kalau Bapak Ibu Victorious People mengalami tekanan yang luar biasa, kondisi stres yang luar biasa, ketika kita datang kepada Tuhan, mari dengar dan sambut uluran tangan Tuhan. Dalam Roma 5 ayat yang ke-3 sampai 5 juga firman Tuhan berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita stres, pertama, jangan takut. Yang kedua, mari datang kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, dengar dan sambut panggilan Tuhan, agar kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Victorious People, ketika kita sudah
menyambut panggilan Tuhan. Poin yang keempat adalah selalu perkatakan firman Tuhan. Jangan terus-menerus kita dihantui oleh ketakutan. Jangan terus-menerus pikiran kita dihimpit dengan kekhawatiran. Tetapi selalu perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan dimanapun dan kapanpun keadaan kita. Mazmur 94 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa penghiburan Tuhan itu yang menyenangkan jiwa kita. Penghiburan Tuhan itu yang menenangkan hati kita. Bahkan Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata bahwa kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Hari ini jangan biarkan stres itu mempengaruhi hidup kita, terus-menerus menekan kita. Ketika kita stres, ketika kita menghadapi tekanan, langkah pertama adalah mari jangan biarkan ketakutan, kecemasan itu terus-menerus menghantui kita, tetapi kita datang kepada Tuhan. Kemudian kita menyambut panggilan Tuhan, berseru hanya kepada Tuhan saja. Lalu yang keempat, perkatakan selalu firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Dengan firman Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Sebab pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dari sehari lepas ke sehari. Tuhan Yesus memberkati Victorious People. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini kami mengingat kembali ketika kami takut, ketika kami cemas, ketika kami khawatir, bahkan ketika kami stres, kami mengambil keputusan, yaitu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyambut panggilan Tuhan, dan selalu memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan buat kami. Firman Tuhan adalah penghiburan buat kami. Firman Tuhan adalah pelita buat kami. Dan kami percaya dengan firman Tuhan, kami bisa berjalan seturut kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.